Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pasca. Hai hai hai. Kami hadir kembali di edisi podcast Sekolah Pasca Sarjana, membahas tuntas program studi atau prodi-prodi yang ada di IPB, di Sekolah Pasca Sarjana IPB khususnya. Pagi ini walaupun sedikit mendung di Bogor ya Pak ya, kita kedatangan tamu istimewa nih dari Sekretaris Program Studi Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan Ilmu dan Kelautan, dengan Bapak Dr. Insinyur Ai Rahmat MSI. Selamat pagi Pak Ai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak ya, walaupun cuaca mendung dari semalam kemarin sepertinya Pak ya. Pagi ini di Bogor mendung-mendung dingin ya Pak ya, tapi kita tetap harus membakar semangatnya karena aktivitas tetap harus berjalan, begitu ya Pak Ai ya. Betul. Ya, Pak Ai sebagai Sekretaris Program Studi di Teknologi Kelautan, betul ya Pak ya? Betul, Program Studi Teknologi Kelautan. Ya betul. Mungkin bisa diceritakan sejarah awal mulanya berdirinya teknologi kelautan di IPB, karena mengingat Indonesia kan sebagian besar wilayahnya itu adalah kelautan, dan mungkin yang dikelola, yang digarap oleh negara itu tentunya akan memberikan potensi yang besar ya Pak Ai ya. Oleh karena itu IPB mengambil dari situ mungkin ya Pak Ai ya. Jadi kita mendirikan teknologi kelautan ini sebagai program studi di salah satu program studi di IPB yang lumayan banyak peminatnya. Bisa diceritakan Pak Ai? Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama ingin saya sampaikan mungkin ya, karena tadi disinggung bahwa kita di teknologi kelautan ini harusnya memberikan kontribusi yang aktif gitu ya di dalam pembangunan nasional gitu ya. Jadi maka kami dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, sebetulnya memang ini runtutan proses yang relatif panjang karena memang sebelumnya program studi teknologi kelautan ini tidak terlepas ya Bu Dina ya dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Nah, Departemen Ilmu Teknologi Kelautan ini berdiri tahun 1986. Wow. Sudah 37 tahun yang lalu gitu ya. 40 tahun ya. Nah, jadi kemudian selama proses perjalanannya awalnya itu kan melalui program namanya MSEP ya. Marine Science Educational Project. Nah, kemudian tahun 2007 dibentuklah program studi Teknologi Kelautan dan Ilmu Kelautan di ITK itu gitu ya, Departemen Ilmu Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan begitu ya, FPIK. Nah, kebetulan pembentukan dari program S2 dan S3 langsung gitu ya. Jadi di bulan Maret 2007 kebetulan itu disahkan oleh rektor, dapat SK rektornya, kemudian disahkanlah menjadi program studi begitu ya. Nah, program studi S2 kebetulan sudah terakreditasi A pada tahun 2011 dan S3 itu pada tahun 2017 terakreditasi A-nya. Kemudian direakreditasi lagi program S2 itu tahun 2022 kemarin dan masih statusnya masih tetap A sampai tahun 2026. Dan untuk S3 kami alhamdulillah gitu ya Bu Dina mendapatkan akreditasi unggul. Ya, mungkin ya salah satu yang pertama lah di EPIK gitu ya. Nah, program studi teknologi kelautan ini sebetulnya memiliki visi dan misi ya. Jadi visinya itu tentunya sangat inline dengan visi yang ditetapkan oleh IPB.
Kemudian visi IPB itu menurun lagi ke visi fakultas. Kemudian ke visi departemen, dan kita di teknologi kelautan itu memiliki visi yang seharusnya inline dengan visi-visi yang diemban sebelumnya gitu ya. Dari visi IPB sendiri misalnya, visi IPB dirancangkan sampai tahun 2045 gitu ya, menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju Techno-Socio-Entrepreneurial University yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Kemudian, program Pasca Sarjana IPB memiliki visi mewujudkan pendidikan Pasca Sarjana IPB yang bermutu, bermartabat, dan merupakan ujung tombak untuk mengibarkan bendera IPB sebagai perguruan tinggi terkemuka berbasis penelitian dalam bidang pertanian tropika dan ilmu-ilmu yang relevan. Diturunkan lagi ke visi fakultas menjadi fakultas berbasis riset terdepan dalam inovasi bertaraf internasional dan penggerak kemandirian dalam pengembangan kemaritiman menuju Techno-Socio-Entrepreneurial Faculty yang adaptif. Ini tentunya salah satu rentetan visi yang relevan ya, masih inline. Tentunya di dalamnya kami di departemen juga memiliki visi sampai tahun 2025 ini yang disampaikan dalam Musrenbang tahun 2021 kemarin, yaitu menjadi departemen yang bereputasi internasional dengan mengembangkan dan menerapkan inovasi ilmu dan teknologi kelautan dalam eksplorasi sumber daya laut yang berbasis pembangunan berkelanjutan atau kita namakan SDGs. Sustainable Development Goals dan Agro-Maritim 4.0. Nah, memang kesemuanya itu kami lakukan terutama memang untuk mendukung atau menunjang pembelajaran gitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa kami, bahwa output dari program pembelajaran ini adalah membangun karakter mahasiswa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya, yang siap terjun ke masyarakat dalam bidang teknologi kelautan pada khususnya. Ya. Seperti itu. Tadi menyinggung mengenai revolusi 4.0 itu ya, bagaimana menyiapkan SDM atau lulusan S2, S3 gitu ya, Pak Ahi ya, sehingga bisa siap menghadapi revolusi tersebut gitu loh. Iya. Kira-kira bagaimana? Jadi tentunya kami memang menyiapkan kurikulum yang menunjang terhadap itu. Kebetulan di Departemen ITK itu terdapat 4 basis kompetensi. Nah, yaitu oceanografi laut, biologi ya, hidrobiologi laut. Kemudian SIG atau Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh Kelautan, dan instrumentasi robotik kelautan. Kami di teknologi kelautan itu dipecah nih jadi 2 program studi. Jadi ada ilmu kelautan, ada teknologi kelautan. Nah, di teknologi kelautan itu ada 2 kompetensi utama, yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis Kelautan dan Penginderaan Jauh, dan instrumentasi dan robotik kelautan. Nah, tentunya untuk mempersiapkan katakanlah tadi ke 4.0 ini, kami tentunya merancang kurikulum yang memang relevan dengan itu. Contohnya misalnya, sekarang kan internet ini sudah menjadi bukan keniscayaan lagi, jadi sudah digunakan oleh kita sehari-hari. Maka di dalam program-programnya kami melibatkan misalnya ada Internet of Things misalnya ya, di dalam satu mata kuliahnya itu ada teknik deteksi bawah air, akustik kelautan, instrumentasi kelautan, SIG kelautan yang memang berbasis ke internet misalnya ya. Jadi semua sudah diarahkan ke cyber fisik lah gitu ya. Bagaimana interaksinya antara internet dengan kelautan misalnya. Jadi di dalam kurikulum kami itu sudah ada begitu, sudah masuk ya.
Wah, keren ya sahabat Pasca ya. Teknologi kelautan gitu yang di luar perkiraan kita, ada robotik ya Pak Ai ya, ada kemudian sistem informasi geografis penginderaan jarak jauh. Apabila sahabat Pasca berminat untuk belajar lebih jauh untuk menggali ilmu tentang teknologi kelautan, bisa bergabung bersama kami di teknologi kelautan, bukan begitu ya Pak Ai ya? Mungkin itu salah satu keunggulannya ya Pak Ai ya. Mungkin ada keunggulan yang lain yang bisa disampaikan oleh Pak Ai untuk teknologi kelautan ini, misalnya kita singkat tag ya Pak Ai ya, teknologi kelautan prodinya kita singkat tag supaya lebih enak ya, zaman ngomongnya tag gitu. Nah itu mungkin keunggulan yang bisa disampaikan selain tadi akreditasi sudah unggul ya Pak Ai ya, kemudian bidang ilmunya juga teknologinya sudah keren banget itu. Nah kemudian mungkin ada hal yang bisa disampaikan, program internasional mungkin Pak Ai atau yang lain bisa disampaikan. Ya, memang kami namanya teknologi kelautan, kita berkecimpung di teknologi dan kelautan. Itu salah satu keunggulan kami. Kami menjadi pionir ya di Indonesia untuk bidang teknologi kelautan. Jadi kami yang pertama mencetuskan teknologi kelautan, terbukti dengan ya berbagai hasil karya lah mungkin ya yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa kami, kemudian dosen-dosen pengajar dalam riset-risetnya begitu ya. Jadi kami menjadi yang pertama di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan riset spesifik di bidang kelautan, kami juga memang sudah banyak berkecimpung begitu ya. Terutama memang misalnya seperti di bidang pengiraan jauh dan segi kelautan ini kami sudah banyak ya yang mengarah ke tadi Sustainable Development Goals, misalnya untuk mangrove, untuk stasiun pengamatan cuaca misalnya. Kemudian kami membangun juga AUV, Autonomous Underwater Vehicles, kemudian ROV, Remotely Operated Vehicles misalnya. Nah tentunya semua ini ada kontribusi dosen di situ ya, ada dosen, ada mahasiswanya. Nah kebetulan dosen-dosen pengampu mata kuliah di bidang teknologi kelautan ini kami ada 11 dosen ya, 11 dosen dan setengahnya adalah profesor, kebetulan gitu ya. Jadi 5 profesornya, 3 lektor kepala dan 3 lektor begitu ya. Ini saya rasa menjadi modal ya, yang merupakan keunggulan lah mudah-mudahan ya bagi kami. Kemudian kami juga sudah melakukan penjajakan dengan jejaring internasional, misalnya dengan UMT ya, University Malaysia Terengganu, kemudian dengan Sun Yat-sen University misalnya ya, kemudian ada Wellington University. Kami sudah melakukan kolaborasi terutama yang sekarang dalam kolaborasi research tentunya. Nah tentunya jika ada kolaborasi research itu akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa kami gitu ya. Nah sehingga ini akan mudah-mudahan akan terjalin terus gitu ya. Nah kemudian seperti tadi disampaikan, keunggulan lainnya ya kami saat ini sudah akreditasi unggul untuk program S3. Artinya unggul ini mungkin ya harus kita pertahankan Bu Dina ya. Jadi sesuatu yang tidak mudah sebetulnya, tapi dengan track record yang sudah berjalan sampai saat ini, ya alhamdulillah unggul itu sudah disematkan ke kami gitu ya. Nah, kami harus mempertahankan itu. Kemudian tadi ya mengenai kompetensi utama, kami ada 2 kompetensi utama yang menjadi basis riset kami, yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis dan Pengiraan Jauh Kelautan, kemudian akustik, instrumentasi, robotik kelautan. Nah, riset-riset kami juga sudah mewarnai mudah-mudahan secara nasional ya, Bu Dina. Kami banyak juga katakan mengimplementasikan riset-riset, baik riset yang dari mahasiswa atau dari dosennya untuk kepentingan nasional. Misalnya seperti stasiun pengamatan cuaca misalnya di Kepulauan Seribu ya.
Misalnya ada juga sekarang nih mahasiswa yang lagi research nih, lagi membangun misalnya transducer akustik. Kebetulan bimbingan saya itu beliau membangun dari nol tuh, dari awal, merakit sistemnya, kemudian bisa diimplementasikan nantinya gitu ya untuk kepentingan kelautan lah gitu ya. Nah dan ya banyak sekali ya yang kita lakukan, yang mudah-mudahan ini menjadi keunggulan ya, betul. bagi program studi kami. Iya. Bagi sahabat pasca juga yang sudah menyimak beberapa bocoran-bocoran ya dari Sekretaris Program Studi TEK dengan Pak Dr. Ai ini, sudah fix lah saya mau pilih TEK gitu kan, saya mau pilih TEK aja lah buat meneruskan studi saya misalnya. Nah mungkin itu kira-kira siapa saja sih yang bisa mendaftar gitu, apakah bidang ilmunya harus linear ataukah memang bisa dari bidang ilmu lain yang mirip-mirip, misalnya dari ekonomi sumber daya laut atau gitu ya, bisa ya masuk ke TEK gitu. Itu yang seperti apa yang bisa daftar di TEK ini Pak Ai? Ya, pada intinya ya semua orang yang ingin belajar tentunya sangat welcome gitu ya. Kami sangat mengapresiasi keinginan untuk belajar itu. Jadi mungkin ya semua bidang ilmu itu kami welcome, akan tetapi memang karena kami memiliki kompetensi dasar, jadi biasanya kami mengerucutkannya gitu ya ke kompetensi kami. Jadi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang rencananya ya calon mahasiswa gitu ya, yang ingin mendaftar adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang biasanya inline dengan bidang ilmunya. Nah, dalam hal ini ada bidang pengiraan jauh kelautan dan SIG itu ya. Kemudian akustik kelautan, instrumentasi kelautan, biasanya dari fisika misalnya, ada fisika murni begitu ya yang bisa juga ke kami. Ada juga beberapa memang yang sudah mendaftar gitu ya. Ya mungkin dari kesemuanya itu ya banyak ke mahasiswa-mahasiswa yang berasal ya dari ilmu pengetahuan alam lah gitu ya. Sains. Jadi kalau sains ya, kalau dari ekonomi saya rasa masih jarang ya, karena mungkin bidang ilmunya terlalu jauh. Nah kemudian biasanya memang kami untuk seleksi mahasiswa itu kan sudah ada SOP-nya ya, sudah ada SOP-nya dari keputusan Rektor IPB nomor 183 IT 3 PP 2020 ya, mengenai sistem admisi. Nah itu mungkin bisa diikutin, bisa dilihat di website Pasca gitu ya. Tapi yang paling utama saya rasa harusnya sih inherent ya, inline lah gitu ya, satu minat gitu ya, minat bidang teknologi kelautan. Tapi nanti peminatan itu diarahkan lagi ya Pak ya di TEK ya. Jadi ketika sudah masuk mahasiswa, jadi peminatan mau pilih SIG dan bidang jauh atau instrumentasi robotik ini nanti bisa diarahkan lagi ke depannya. Betul. Biasanya pada saat mahasiswa melamar itu mereka diwajibkan untuk membuat sinopsis rencana penelitian. Karena memang waktu studi juga kan terbatas ya Bu Dina ya. Jadi misalnya di S2 itu hanya 4 semester, di S3 itu 6 semester. Artinya ini sebenarnya sudah dibatasi waktunya, sehingga pada saat awal masuk itu biasanya mereka harus membuat sinopsis penelitian. Nah sehingga menjadi jelas kira-kira mau kemana nih. Nah setelah itu di maksimal semester 2 mereka itu harus melakukan kolokium. Nah kolokium itu membuat rencana proposal penelitian. Nah kami kebetulan ketua program studi TEK Prof. Johnson Lumbangaol ya, dan saya menyepakati bahwa kita mencoba untuk membuat mahasiswa lulus tepat waktu begitu ya. Misalnya S2 4 semester, S3 6 semester. Nah, maka maksimal di semester 2 mereka harus melakukan kolokium. Artinya kolokium itu menentukan topiknya,
kemudian yang kedua menentukan siapa yang akan membimbingnya. Artinya kita akan membuat katakanlah siapa pembimbingnya itu menerbitkan SK pembimbingan biasanya semester 2 sehingga semester 3 semester 4 itu sudah bisa research. Begitu juga untuk S3 karena S3 itu relatif harus memberikan kontribusi ya berupa novelty misalnya ya terhadap ilmu pengetahuan, kontribusi yang baru begitu ya. Kebaruan. Nah, maka prosesnya agak lebih panjang. Semester 2 menyampaikan proposal, ditentukan komisi pembimbingnya. Semester 3, 4, 5, 6 itu sudah bisa melakukan penelitian. Apalagi sekarang syaratnya misalnya dari pasca itu ada publikasi gitu ya. Untuk S2 1 publikasi pada jurnal nasional. Untuk S3 itu untuk doktor terutama ada publikasi nasional dan internasionalnya. Nah, sehingga masih ada waktu gitu ya yang cukup untuk melakukan penelitian, melakukan publikasi sebagai syarat kelulusan dari program yang diambil. Kalau program magister tentunya sebelum lulus itu harus ada 1 publikasi, untuk program doktor harus ada 2 publikasi gitu. Ya. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui selama perkuliahan ya Pak Ai ya. Yeah. Mungkin tahapan ini insya Allah bisa lancar lolos dan kemudian lulus tepat waktu. Nah itu kira-kira lulusan tek itu sudah menyebar di mana saja Pak Ai? Mungkin banyak lulusan-lulusan yang sudah bekerja di DKP, Departemen Kelautan gitu ya. Mungkin ada di tempat lain, kira-kira bagaimana nih Pak? Ya. Nah, ini menarik nih Bu Dina bahwa mahasiswa-mahasiswa kami memang ada yang memang sudah in charge ya dalam satu institusi, misalnya ada institusi perguruan tinggi kebanyakan ya dosen. Nah, tentunya dosen ini sudah penempatan ya, penempatan di perguruan tinggi masing-masing. Ada juga dari Angkatan Laut. Ada dari Desidros misalnya gitu ya, dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga dari departemen, dari BRIN sekarang. Dari BRIN itu ya relatif banyak sebetulnya ya. Nah ini mudah-mudahan rekan-rekan BRIN juga nanti bisa masuk ke program TEK. Nah kemudian ada juga yang masih freelance. Nah yang freelance itu biasanya bekerja pada bidang-bidang yang khusus atau spesifik, misalnya pada NGO misalnya. Kebetulan ya ada dari beberapa NGO internasional juga gitu ya yang mengambil tag ini gitu ya. Saya rasa sebarannya relatif menyebar gitu ya. Dari government institution, kemudian NGO institution, ada juga yang ingin mengambil ilmunya saja misalnya, itu bisa juga ya. Cukup menjanjikan bukan sahabat pasca? Tidak usah ragu-ragu lagi loh untuk daftar di program studi teknologi kelautan IPB. Untuk pendaftaran bisa masuk ke website kami di admisi.ipb.ac.id atau dengan datang langsung ke sekretariat FPIK, Tek FPIK di gedung bisa. FPIK ya, Pak Ai ya. Bisa nanti menghubungi Bu Maya mungkin ya. Mungkin nanti ada di websitenya. Kemudian apabila ingin informasi lebih jauh bisa di halo@admisi.ipb.ac.id. Kemudian ada datang juga langsung di 305 di Sekolah Pasca Sarjana IPB. Mungkin itu yang jika memang sudah ingin mendaftar di teknologi kelautan ini. Kemudian untuk jalur pendaftaran mungkin ada reguler ya Pak Ai ya. Ada by research. Oke. Kemudian ada lagi jadi untuk pendaftaran ini memang ada 2, ada yang reguler dan by research. Kami belum menyelenggarakan program khusus ya. Kemudian kami menerima setiap semester. Jadi semester ganjil, semester genap juga ada bisa, gitu ya, bisa. Jadi untuk semester ganjil ini masih ditunggu sahabat pasca sampai dengan tanggal 30 April untuk tahap pertama.
Ya, jadi silakan daftar tahap pertama sampai dengan 30 April ini. Kemudian nanti ada lagi tahap kedua, silakan dicek di website kami. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada sahabat pasca untuk bisa menarik mereka gitu kan daftar di teknologi kelautan. Pak I, silakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pasca Sarjana IPB yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan podcast ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami di program studi teknologi kelautan untuk memberikan informasi-informasi yang ada di program studi teknologi kelautan, mulai dari bagaimana tadi cara masuknya tadi sudah disampaikan. Kami buka setiap semester ganjil atau genap kami ada. Kemudian kami juga memang ingin memberikan gambaran ya kepada calon mahasiswa kami bahwa kompetensi utama kami adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis Kelautan dan Pengiraan Jarak Jauh Kelautan, dan yang kedua adalah Akustik, Instrumentasi dan Robotik Kelautan. Jika memang teman-teman, kawan-kawan semua masuk dalam kompetensi itu, mari bergabung dengan kami di program studi teknologi kelautan. Jangan ragu-ragu lagi karena kami mudah-mudahan sudah mumpuni, akreditasi kami sudah unggul dengan dibimbing oleh profesor-profesor yang sangat berpengalaman di bidangnya. Kami ada 5 profesor, 3 lektor kepala dan 3 lektor. Saya rasa itu sudah sangat cukup ya untuk penyelenggaraan sebuah pendidikan yang berkualitas ya, terutama untuk bidang teknologi kelautan di Indonesia. Saya rasa itu Bu Dina. Terima kasih sekali kedatangan Pak Ai, sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya di podcast Sekolah Pasca Sarjana ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya, dan calon mahasiswa sahabat pasca ini segera mendaftar. Mungkin seperti itu ya Pak Ai ya. Ya. Mungkin satu lagi, kami nanti akan melakukan juga podcast rutin lah seperti ini. Jadi kami nanti ada namanya Marine Talk. Ya, Marine Talk yang akan dilaksanakan sebulan, rencananya 2 kali. Nah, itu juga memberikan informasi-informasi mungkin ya mengenai seputar apa sih yang kita lakukan, kemudian bidang-bidang research terutama yang dilakukan oleh pengampu mata kuliahnya, oleh dosen-dosennya. Kemudian mungkin nanti kami juga akan mengundang alumni-alumni gitu ya. Itu akan, ini mungkin nanti bisa dilihat ya melalui sharing-sharingnya. Nanti kami akan publish di webnya Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Terima kasih Pak Ai. Terima kasih juga sahabat pasca yang sudah menyimak dari awal sampai akhir edisi podcast kali ini. Kami undur diri dan saya punya sedikit pantun nih Pak Ai nih. Biasa kita menutup dengan pantun-pantun kecil seperti ini. Menimba ilmu di bulan Ramadan. Ayo buru-buru daftar di teknologi kelautan. Mungkin itu kita pamit undur. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.